Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya tutorial untuk persiapan dan pengisian data, saya akan lanjutkan tutorial untuk proses assessment. Proses ini bisa dilaksanakan dengan bantuan dari asesor eksternal maupun bisa dilakukan oleh asesor dari internal sekolah Bapak Ibu. Pertama kita akan masuk ke halaman login. Kali ini kita akan masuk atau login menggunakan data dari asesor. Jadi untuk melakukan assessment, Bapak Ibu masuk ke menu butir kinerja dan IPR. Kemudian masuk ke akreditasi yang telah ada di setting. Nah, ini Bapak Ibu silahkan untuk melakukan assessment mana yang mau diisi. Kita akan melakukan secara berurutan. Jadi tadi kita melakukan assessment atau pengisian data di assessment tahun pertama, maka kita akan melakukan assessment di tahun pertama terlebih dahulu. Caranya dengan menekan tombol detail list view seperti ini. Ini adalah cara yang bisa kita gunakan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan isi dari assessment atau akreditasi yang dilakukan sesuai dengan orang yang ada di BAN SN. Di sini ada 3 butir. Yang pertama butir kinerja inti, kemudian butir kinerja kekhususan, dan butir pemenuhan relatif. Untuk butir kinerja inti dan butir kinerja kekhususan, ini total nilainya digabung dengan bobot 85%, dan sedangkan untuk butir pemenuhan relatif ini bobotnya 15%. Butir pemenuhan relatif ini dinilai secara atau dihitung secara otomatis sesuai dengan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan assessment atau penilaian untuk butir kinerja inti dan butir kinerja kekhususan. Caranya kita dengan menekan tombol berikut, lihat detail. Nah, di sini ada beberapa subbutir, ada 4 subbutir. Kita akan pilih satu persatu. Misalnya yang pertama adalah mutu lulusan. Di dalam subbutir mutu lulusan ini ada beberapa indikator yang harus kita nilai. Caranya yaitu kita lihat detail seperti ini untuk indikator pertama. Nah, di sini kita langsung melihat capaian level atau skor yang nanti akan kita pilih yang disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja. Nah, ini adalah pilihan level, ada 4 pilihan level. Kemudian ini adalah definisi dari indikator yang bersangkutan. Jadi indikator pertama, misalnya ini adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini pilihan levelnya seperti ini, dan definisinya seperti ini. Nah, tugas dari asesor adalah melakukan penilaian kinerja. Untuk masing-masing indikator, penilaian kinerjanya bermacam-macam. Ada yang lengkap, ada yang mungkin telaah dokumen maupun wawancara saja, atau ada beberapa pilihan yang lain. Untuk contoh ini adalah yang pertama, observasi. Caranya sebagai berikut. Jadi dalam observasi ini ada beberapa aspek yang akan dinilai gitu. Nah, dari aspek ini Bapak Ibu akan menuliskan hasil observasi yang dilakukan disesuaikan dengan aspek yang diminta. Hasil observasinya ditulis di sini. Nah, ini adalah contoh menuliskan hasil observasi sebagai berikut. Nah, kita setelah mengisi observasi, kita bisa langsung menekan tombol simpan seperti ini. Hasil observasi telah disimpan dan dalam
observasi ini kita bisa melihat progress assessment untuk indikator pertama itu 67%. Ini berarti bahwa ada observasi yang belum diisi. Misalnya kita akan menulis semuanya. Ini sudah semuanya kita isi dan disimpan, maka hasil observasi atau progress assessment-nya sudah 100%. Selanjutnya untuk telaah dokumen. Telaah dokumen kita bisa melihat dokumen yang telah diunggah sebelumnya. Di asesor bisa melihat dokumen-dokumen yang telah diunggah. Caranya dengan menekan tombol preview, maka dokumen bisa dilihat. Dan apakah sesuai atau tidak bisa diklik di sini, memenuhi, berarti dokumennya telah memenuhi. Misalnya dokumen kedua ini gambar, memenuhi juga, maupun dokumen video kita bisa melihat di sini. Misalnya ini memenuhi. Kemudian setelah semuanya dinilai, kita tekan tombol simpan. Nah, ini hasil assessment-nya itu langsung bisa dibaca sebesar 33%. Jadi untuk telah dokumennya ini bisa langsung terlihat hasil assessment-nya seperti apa. Selanjutnya untuk wawancara. Wawancara ini untuk setiap indikator ini berbeda-beda, jumlah pertanyaan berbeda, dan jumlah respondennya juga berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa responden untuk wawancara pada indikator pertama ini hanya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Sedangkan yang silang ini berarti tidak ada pertanyaan. Cara mengisi hasil wawancara dengan menekan tombol hasil wawancara berikut. Nah, asesor bisa menuliskan hasil wawancara pada kolom berikut. Dengan tekan simpan, maka hasil wawancaranya telah tersimpan. Jadi, yang warna biru ini telah terisi hasil wawancara. Nah, ini contoh selanjutnya mengisi hasil wawancara seperti ini. Jadi seperti ini. Di sini terlihat progress assessment untuk wawancara baru 22%. Ini berarti bahwa wawancara belum terisi atau belum dilakukan secara penuh. Jadi masih 22%. Setelah nanti dilakukan semuanya, langkah asesor selanjutnya adalah menulis kesimpulan pada kolom berikut. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil penilaian kinerja sebelumnya, baik itu penilaian observasi, telah dokumen, wawancara, maupun penilaian dokumen lainnya, penilaian kinerja lainnya yang ada pada indikator tersebut. Jadi untuk semuanya ditulis di sini. Dan dari data atau hasil kesimpulan, maka asesor akan menentukan level mana indikator tersebut telah terpenuhi. Misalnya, kita kasih level 4 atau yang paling baik gitu ya, skor 4, kemudian kita tekan simpan. Nah, di sini skor yang tadi dipilih telah ditunjukkan pada warna merah ini. Ini berarti bahwa indikator pertama ini mendapatkan skor 4. Saya akan melanjutkan contohnya untuk indikator keempat. Jadi tadi hasil skornya sudah tertulis. Saya akan buat contoh selanjutnya indikator keempat. Caranya sama. Ini belum dinilai, jadi belum ada yang berwarna merah. Kemudian ini telah dokumen, belum ada. Tadi belum diunggah, jadi belum ada. Nah, ini yang agak berbeda, yaitu ada angket. Caranya adalah seperti ini. Angket dilakukan dengan beberapa responden. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan atau bisa memilih beberapa responden, dalam hal ini adalah siswa. Dan dengan jumlah yang tidak terbatas, Bapak Ibu bisa memilih sampel untuk responden sendiri.
Caranya dengan menekan tombol tambah responden ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Klik ini, kemudian tekan simpan. Dan hasil assessment akan terlihat di sini. Jadi untuk jumlah responden nanti bisa dipilih atau bisa ditentukan sendiri jumlah sampelnya. Bapak Ibu adalah untuk mengisi hasil angket berikut. Sistem akan menghitung secara otomatis dari angket yang telah diisi. Untuk selanjutnya caranya sama, wawancara sama. Dan kesimpulan caranya sama. Asesor akan memilih skor sesuai dengan kesimpulan, misalnya nih 3, dan tekan tombol simpan. Nah, di sini kan kita lihat bahwa skornya adalah 3. Nah, ini tadi adalah cara untuk mengisi atau melakukan pilihan asesmen secara berurutan gitu ya. Selanjutnya saya akan memberikan cara yang lebih mudah. Yang pertama adalah dengan masuk ke menu lembar observasi. Kita pilih asesmen yang akan dilakukan. Dengan menu ini maka kita bisa melakukan observasi secara berurutan. Jadi dengan cara menekan tombol selanjutnya maka otomatis data yang kita tuliskan akan tersimpan. Ini dan yang belum terisi, ini observasi. Lihat ini. Jadi untuk warna biru di sini adalah warna observasi yang sedang kita buka, dan warna hijau itu adalah observasi yang telah ada isinya. Ini tadi 5 belum ada, 6 misalnya masih kosong, coba kita isi. Ketika tekan tombol selanjutnya atau sebelumnya maka otomatis menyimpan hasil observasi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi untuk lembar wawancara. Untuk lembar wawancara ini bisa dilakukan untuk setiap responden. Jadi lebih mudah. Misalnya dengan memilih responden mana yang mau kita wawancarai dan menekan tombol lembar wawancara. Nah, di sini ada daftar pertanyaan yang akan diisi. Misalnya ini, caranya sama. Bapak Ibu asesor bisa melihat indikator yang mau dinilai dan kemudian ada aspek dan indikator yang mau diwawancara atau ditanyakan, dan hasil wawancara ditulis pada kolom hasil wawancara dan tekan tombol selanjutnya. Maka hasil wawancara tadi telah tersimpan. Dengan cara tersebut maka proses atau progress assessment bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah, setelah mengisi tadi lembar observasi dan lembar wawancara, Bapak Ibu asesor bisa melakukan penilaian itu dengan cara yang lebih mudah. Yaitu caranya, kalau tadi kita memilih atau menekan tombol list view, Bapak Ibu bisa memilih tombol block view. Nah, ini akan terlihat indikator yang disusun secara berurutan. Sama ini tadi sudah indikator nomor 1, indikator nomor 2 belum. Bapak Ibu bisa melakukan penilaian di sini. Misalnya seperti ini. Kemudian selanjutnya
Ini nomor 2 sudah disimpan. Kita akan memilih nomor 3. Ini nomor 4. Untuk 3, nilainya 4. Begitu. Jadi proses assessment itu bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, setelah semua penilaian dilakukan, maka Bapak Ibu bisa melihat hasil atau skor penilaiannya pada kolom berikut. Jadi total nilai ini untuk butir kinerja inti dan butir kinerja kekhususan. Selanjutnya untuk butir penilaian relatif bisa dilihat dengan tombol ini. Nah, di sini perhitungannya dilakukan secara otomatis dari data yang telah diisi sebelumnya. Kita bisa mengecek di sini data-data apa saja yang telah diisi. Baik, ketika semua dokumen telah diisi, Bapak Ibu bisa melihat hasilnya dengan menekan tombol dashboard. Ini adalah hasil assessment yang dilakukan terakhir. Baik untuk proses observasi, wawancara, setelah dokumen maupun angket, serta hasil akreditasi atau assessment total. Nah, dari hasil assessment tadi, nanti akan terlihat berapa skor dan status akreditasi dari sekolah Bapak Ibu. Misalkan untuk grafik ini adalah akan menunjukkan progress assessment dari tahun ke tahun yang telah dilaksanakan. Demikian proses assessment yang bisa dilaksanakan oleh asesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.